Selamat pagi. Udah jelas Pak Jimmy? Jelas, Bu. Oh, sudah. Baik. Ya. Baiklah, terima kasih pada pagi hari ini dalam acara otentik ya, obrolan tentang batik. Saya akan memaparkan materi yang mana yang sangat akrab dengan keseharian saya, aktivitas saya sebagai manajer pemasaran di LSP Batik. Saya juga bersama teman-teman dari Indefit. Saya tergabung dalam kaitannya dengan inkubator bisnis dan kaitannya dengan pelatihan berbasis kompetensi. Di sekarang saya juga menangani sebuah LPK swasta yang memberikan pelatihan berbasis kompetensi juga kaitannya batik. Dan yang paling saya sukai di sini, saya selalu dekat dengan teman-teman khususnya dari Kriya Batik. Saya sebagai pendamping UMKM atau teman-teman ekraf batik, sekaligus konsultan ya dengan teman-teman di kaitannya dengan Kriya Batik. Jadi pada pagi hari ini saya akan memaparkan satu materi yang merupakan share pengalaman saya. Saya ambil dari tahun sebelumnya, yang mana di masa pandemi ini, saya rasa pengalaman yang saya lakukan masih bisa dilakukan dan harus dilakukan, mungkin lebih ditingkatkan lagi, yang akan bermanfaat untuk teman-teman ekraf, khususnya di Kriya Batik. Next. Di sini kaitannya dengan materi saya, peluang pengembangan ekraf subsektor Kriya Batik dan dukungan pemerintah. Ini konten pertama yang akan saya sampaikan dari beberapa konten. Apa sih peluangnya? Di sini ada 5. Jadi sebelum pandemi, kita sudah ada peluang yang dapat kita nikmatin atau kita jalankan kaitannya dengan yang pertama yaitu bonus demografi. Di sini prediksi di tahun 2030 bahwa penduduk Indonesia di sini di atas 60% berusia produktif. Dan 27% itu berusia rentang usia antara 16 sampai 30 tahun merupakan sekelompok remaja atau komunitas yang dijadikan suatu komunitas yang akan menghasilkan suatu karya-karya kreatif atau kreatif kelas yang mungkin juga dengan inovasinya bisa dijual di pasaran dan bisa diterima dengan baik. Yang kedua, peluang yang kedua adanya peningkatan jumlah kelas menengah, yang mana prediksi di tahun 2030 penduduk Indonesia 135 juta dengan net income 3.600 US dollar. Dari jumlah penghasilan yang meningkat ini, diharapkan mereka berpeluang sebagai konsumen untuk kaitannya ekonomi kreatif. Peluang yang ketiga di sini adanya meningkatkan permintaan produk kreatif. Langsung saja di sini karena saya dari LSP Batik juga, tadi sudah di depan sudah dijelaskan oleh Bapak Deputi berkaitan dengan dimensi kompetensi juga, di mana di skema kami ada kaitannya dengan desain motif batik. Di sini bisa diujikan dengan menggunakan IT juga. Jadi perkembangan yang selama ini teman-teman dari Kriya Batik mengerjakan hanya di sebatas lembar kain langsung, kaitannya dengan peningkatan teknologi dan kaitannya dengan pasar global, maka LSP Batik mengeluarkan skema tersebut. Jadi arahnya nanti di sini akan menghasilkan seorang desainer motif yang lebih berkualitas sesuai dengan standar kompetensi kami, yaitu di SKKNI. Selanjutnya kaitannya dengan peluang yang berikutnya, perkembangan gaya hidup atau digital. Siapa sih hari gini yang tidak mengenal fasilitasi seperti WhatsApp, Instagram, terus apalagi Twitter, Facebook, yang mana di situ bisa terjadi interaksi antara ekonomi kreatif, pelaku bersama dengan langsung bayar. Di situ bisa terjadi transaksi. Dan yang terakhir adalah peluang terakhir adanya potensi alam budaya yang sangat terhampar luas. Di sini kita tidak memungkiri betapa indahnya Indonesia, betapa semuanya ada di situ,
baik apapun yang bisa kita olah, bisa menjadikan satu bahan baku yang bisa kita olah. Jadi seperti dari batik juga, itu kaitannya dengan pewarnaan ya, pewarnaan yang kita kenal dengan warna alam, itu banyak terhampar di Indonesia, seperti mangrove yang sangat banyak, buah-buahan apapun bisa kita buat, yang selama kita bisa menghasilkan satu produk yang berkualitas, kaitannya dengan pewarnaan alam. Next. Dari peluang-peluang tersebut sebetulnya sudah kita pikirkan, sudah akan kita dan sudah dijalankan, dan kita berharap akan menjadi lebih bagus. Tiba-tiba kita mendapatkan satu masa yang mana itu masa pandemi. Dengan adanya masa pandemi ini, otomatis kita harus melakukan suatu bagaimana sih untuk mengatasi ini. Kita sudah berharap dengan adanya prediksi-prediksi yang bagus-bagus itu, tiba-tiba pandemi datang. Nah, di sini sangat penting banget adanya dukungan dari pemerintah dan dari kami, kebetulan dari lembaga kami, dari Indefit, kami sudah melakukan adanya solusinya di sini adalah kolaborasi. Dan sini juga dari kolaborasi tidak lepas dari dukungan pemerintah juga selama ini. Dan di sini pada kesempatan ini saya akan tampilkan 4 kegiatan yang mana waktu itu difasilitasi dari Badan Ekonomi Kreatif. Yang pertama adalah uji kompetensi SDM Ekraf Batik mulai tahun 2016 sampai 2019. Berikutnya fasilitasi TOT, Pak. TOT berkaitan dengan peningkatan SDM kreatif, kaitannya dengan instruktur, bagaimana mereka akan memberikan next di lapangan akan memberikan satu pelatihan. Kami mengusulkan ke Bekraf waktu itu adanya pelatihan, adanya TOT itu, pesertanya dari Kriya Batik, dari fashion juga, dan dari crafter. Ada juga dari yang interior juga. TOT itu dilaksanakan di Jakarta. Dan alhamdulillah saat didapatkan dari teman-teman, mereka info ke saya, ini kayaknya memang penting banget TOT untuk teman-teman, untuk instruktur yang akan memberikan pelatihan-pelatihan kaitannya dengan SDM kreatif. Berikutnya sosialisasi dengan kaitannya dengan Indonesia Trend Forecasting. Saya bersama dengan Deputi 1 waktu itu Bekraf, sosialisasi kaitannya dengan Indonesia Trend Forecasting dengan teman-teman Kriya Batik. Di situ kami berkolaborasi yang sudah jalan yaitu dengan fashion. Dari ITF itu muncullah satu inovasi-inovasi dari teman-teman yang tadinya hanya mereka berkutat dengan selembar kain. Dengan adanya sosialisasi ITF itu, mereka akhirnya memberanikan diri untuk mencoba membuat produk-produk ekonomi kreatif yang lain. Begitu juga dengan produk-produk kainnya, yang semulanya mungkin mereka hanya begitu-begitu saja. Jadi misalkan di sini di ITF kan ada exuberant, ada neo-medieval, di Singularity itu Pak, ada Cortex, ada yang lainnya. Dan di sini ada salah satu, mungkin kelihatan nggak ya, salah satu hasil karya teman yang sudah ikut sosialisasi Indonesia Trend Forecasting di sini, yang semula dia terus terang aja membuat batik itu dengan desain-desain yang biasa aja, tapi dia di sini dengan tema exuberant, dia memberanikan membuat satu karya batik yang ternyata juga disukai oleh ibu-ibu untuk putrinya ya, untuk market remaja, untuk market anak-anak. Berikutnya kaitannya dengan yang keempat, yaitu next, atas lagi, stop. Yang terakhir adalah yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman, adanya pameran. Pameran ini sangat berarti untuk teman-teman. Di sini ada dukungan Patu Bekraf, adanya gelar batik Nusantara yang dipilih 16 dari brand 16 teman-teman kami. Kalau nggak salah pada bulan Mei di JCC tahun 2019. Next. Kondisi sebentar Bapak. Ini ada
Berikutnya akan saya paparkan kaitannya dengan kondisi saat pandemi. Next, kondisi saat pandemi. Di sini kami Indevid menjadi tim relawan pendampingan. Di sini pada awal adanya corona di bulan Maret sampai bulan Mei 2020, kami bersama dengan organisasi, dengan forum-forum yang lain yang berkaitan dengan IKM, UKM, kami melakukan satu survei, tim kami melakukan satu survei berkaitan dengan dampak apa sih yang terjadi untuk teman-teman di lingkungan ekonomi kreatif, terutama di sini di batik. Di sini dari hasil yang didapatkan dari survei kami, next, survei kami, betul-betul penurunan omset yang sangat tajam, yaitu dari 306 yang kami survei, di situ ini sampling tengah, kebetulan ini ada di Jawa Tengah, yaitu 78,4%. Ini penurunan yang sangat tajam di sini. Berikutnya kaitannya dengan permintaan pasar pun sangat turun tajam. Di sini sampai 96% penurunan di sini. Kami dari Indevid juga melakukan pendampingan di sini tetap berjalan. Kami memotivasi teman-teman di Kriya Batik karena bagaimana cara kami itu terjual. Dan di sini saya selaku teman-teman yang mendampingi mereka, saya juga membantu mereka kaitannya dengan bagaimana cara menjual kain-kain mereka. Saya coba dengan pengalaman saya sendiri di sini membantu mereka dengan menjadi reseller kain-kain teman-teman. Dan di sini juga karena permintaan pasar, juga mereka memproduksi satu produk yang sangat dibutuhkan pada masa pandemi ini. Akhirnya kain mereka dibuat menjadi masker. Dan alhamdulillah saya sharing dengan teman-teman dari penjualan masker mereka sangat bagus dan menguntungkan. Itulah apa, jadi dampak dari pandemi tidak hanya negatif aja, tapi positifnya pun mereka tetap berkarya, tetap membuat satu produk yang beda, yang sangat dibutuhkan saat ini, yaitu masker. Selanjutnya kaitannya dengan yang lain, UKM kita itu tetap bagaimanapun tergantung dengan perbankan, tapi ya karena pandemi ini, ternyata dari survei kami, dari 306 UMKM di Jawa Tengah, masih 81,7% yang memiliki pinjaman usaha di perbankan. Next. Jadi apa yang saya paparkan di atas, di sini saya mempunyai satu solusi. Kebetulan saya discuss dengan tim di sini kaitannya dengan masalah pandemi yang sedang terjadi. Solusi yang ada untuk kaitannya dengan SDM Ekraf, itu sebenarnya sudah kami laksanakan sebelum adanya pandemi. Solusi itu. Jadi waktu itu di sini saya tampilkan ini hasil survei dari Bekraf juga di tahun 2016 bahwa peringkat tertinggi waktu itu di kuliner, fashion, dan kriya. Dan untuk pandemi ini, di acara ini kita gabungkan kolaborasi dengan fashion. Jadi itu yang di kotak merah. Fashion dan kriya juga interior sebetulnya sudah kami lakukan sebelum pandemi. Tetapi di sini untuk pandemi mungkin akan lebih ditingkatkan lagi, digiatkan lagi untuk menghasilkan satu produk-produk inovasi yang bisa menjual dan dapat meningkatkan perekonomian otomatis untuk teman-teman ekraf di sekitar kita. Next. Di sini sebelum pandemi, jadi solusinya apa? Kolaborasi. Dari kolaborasi itu, sebelum kolaborasi apa? Kami melakukan uji kompetensi dari SDM Ekraf Kriya Batik, di situ ada tabel yang bisa saya tampilkan. LSP Batik sudah mensertifikasi kurang lebih 11.668 sampai tahun 2019. Sampai tahun 2019. Dan untuk fasilitasi dari Bekraf, ada 34,3% yang difasilitasi Bekraf. Dan itu sangat-sangat kami tunggu, Pak Rizky. Mudah-mudahan masih ada fasilitasi lagi, Bapak. Kami sangat menunggu karena teman-teman juga mengharapkan itu. Karena di skema kami ada 14 skema, masih banyak skema yang belum dilakukan oleh teman-teman di sini. Berikutnya adalah ke atas dulu. Ke atas dulu. Oke. Dengan uji kompetensi ini diharapkan menghasilkan selembar kain ataupun berkain-kain yang merupakan kain yang berkualitas, dalam hal ini kualitas yang sesuai standar.
Diharapkan dengan kain yang lebih berkualitas dan sesuai standar, harga akan naik, dan setidaknya menghasilkan suatu produk yang sangat lebih bagus ya, bagus dalam arti yang berkualitas. Selanjutnya adanya sosialisasi ITF 2019. Nah, di sini, jadi antara hasil dari kompetensi, kita mixkan dengan sosialisasi ITF 2019. Dari selembar kain yang berkualitas, kemudian kita kolaborasikan dengan, waktu itu kita dengan fashion akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus di sini. Di sini fashion, next. Di sini fashion kita menggunakan material sporting batik. Jadi dari hasil teman-teman yang pembatik yang berkompeten menghasilkan kain-kain yang berkualitas sesuai standar, kita kolaborasikan dengan di bidang subsektor fashion, yang mana sebagai di sini ada desainer fashion, yang mana akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas juga seperti tas, aksesoris, dan juga fashion yang mungkin dengan produk fashion yang kekinian untuk tahun ini ataupun untuk inovasi tahun-tahun yang akan datang. Next. Bapak-bapak, teman-teman semuanya, ini saya akan menampilkan teman kami juga. Jadi ini adalah di sini kira-kira Mbak Wida ada di sini ya, mudah-mudahan ada di sini juga. Dia adalah Saudari Widayati. Dia adalah pembatik kompeten yang kreatif, benar-benar kreatif. Berawal dari dia hanya coret-coret di desain motif. Setelah itu dia komunikasi dengan saya, Bu Ayu, ini bagaimana? Saya akan ikut uji kompetensi. Bisa Mbak, silahkan. Gitu. Dia merasa punya kompeten di desain motif. Selanjutnya dia melakukan uji kompetensi waktu itu di Solo bersama dengan Bekraf, dan alhamdulillah beliau direkomendasi kompeten oleh asesor kami. Dan beliau secara simbolis mendapatkan sertifikat kompetensi dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi tahun 2019 pada acara Hari Batik Nasional di Solo. Saudari Widayanti tidak hanya berhenti di sini saja. Dia punya inovasi-inovasi dan dia selalu, kalau bahasa sekarang, tektokan dia dengan saya. Terus dia dari hasil-hasil motif dia diekspor ke kain-kain, terus dia tidak hanya sampai di situ saja. Ternyata dia punya inovasi untuk menciptakan suatu karya. Di mana itu? Karya itu adalah di fashion. Nah, di sini sudah menunjukkan produk kain dia, hasil karya dia, motif dia diproduksi menjadi lembaran kain, selanjutnya diproduksi menjadi produk fashion. Next. Next. Sebelumnya. Oke. Next. Ini adalah sedikit karya dia yang saya tampilkan. Itu adalah kain produk-produk dia. Dengan desain, dia sebagai desainer fashion juga, dan dia sudah beberapa kali melakukan peragaan, dan kalau nggak salah dia masuk unggulan 16 di waktu ada seleksi desainer di Bekraf, ya di situ. Selanjutnya, next. Berkaitan dengan SDM kreatif di batik, saya tampilkan juga di sini. Asesor kami, yaitu Saudara Ganjar Widayantoro, mudah-mudahan juga bergabung di sini. Dia berawal dari praktisi batik, terus dia melakukan uji kompetensi. Alhamdulillah direkomendasi kompeten oleh asesor kami. Selanjutnya dia naik kelas. Dia mengikuti diklat asesor. Dan alhamdulillah dia sekarang sudah menjadi asesor di LSP Batik. Kiprah beliau tidak hanya di situ saja, sama dengan Widayanti, beliau mengkolaborasikan dari batik dan fashion. Dan tidak sedikit sudah peragaan yang dia lakukan berkaitan dengan fashion. Next. Tahun 2019 juga di akhir tahun, lembaga kami diminta Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan satu pelatihan ekonomi kreatif. Bu Ayu, maaf, alokasi waktu memang kita batasi ya Bu ya. Pak, sebentar Pak.
Ini langsung aja, ini kolaborasi dari yang ketiga dengan Kria. Next. Ini teman-teman Pak Darwis membuat kipas yang bisa untuk interior juga, ini lukisan di dinding juga, batik yang untuk hiasan dinding. Ini kolaborasi dua subsektor juga dengan interior. Next. Jadi dari apa yang saya paparkan di atas, dari kain batik, selembar kain batik bisa dikolaborasikan dengan subsektor yang lain. Dan itu sudah kami laksanakan sebelum adanya pandemi. Baik dengan fashion maupun dengan interior. Di masa pandemi ini kami berharap kolaborasi itu tetap berjalan. Dan terus berjalan untuk menghasilkan satu inovasi-inovasi yang baru yang mungkin lebih bermanfaat dan lebih diterima di masyarakat. Next. Dari kolaborasi 3 subsektor itu, jadi kunci suksesnya kolaborasi, kami membutuhkan adanya dukungan dari pemerintah, yang mana dengan dukungan ini kaitannya dengan market, Pak. Di sini dari Kementerian Pariwisata, di sini juga dengan organisasi yang menangani ekspor, di mana melakukan pembinaan. Kami juga kolaborasi dengan Bank Indonesia yang baru saja kami melakukan webinar dengan mereka, dan alhamdulillah dari Kria Batik ada 7 orang yang akan dikurasi. Jadi intinya, di masa pandemi ini, meskipun penurunan di omset, penurunan di penjualan, saya berharap kolaborasi tetap jalan, karena bagaimanapun juga kolaborasi itu dari tim kami sudah dilaksanakan sebelum pandemi dan menghasilkan satu hasil yang bagus. Mungkin dengan dukungan pemerintah yang lebih, mungkin akan menghasilkan lebih yang bagus lagi. Juga kami mengharapkan adanya pelatihan-pelatihan, terutama di digital marketing ya, karena masih banyak teman-teman yang belum bisa mengoperasikan kaitannya dengan digital marketing. Saya rasa dari saya cukup sekian, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Luar biasa Bu paparannya. Memang ini kita bukan apa ya, karena keterbatasan alokasi waktunya ya. Jadi nanti pembahasan itu diskusinya nanti bisa ditanya jawab di akhir sesi pemaparan. Jadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayu. Intinya kolaborasi itu adalah inovasi. Jadi dari selembar kain batik itu bisa dikolaborasikan dengan beberapa subsektor yang ada di ekonomi kreatif. Nah, yang paling utama nanti ujungnya adalah memang dukungan pemerintah, Bu. Betul, kami setuju, Bu. Dukungan pemerintah itu salah satunya untuk pemasaran, permodalan, dan lain sebagainya.